Nama saya Aidia Nadine Sofia Mage dengan NIM 2415030015. Saya akan menjelaskan mengenai sediaan pil mulai dari konsep, formulasi, serta tantangan. Kita masuk dalam konsep dasar sediaan pil, di mana sediaan pil adalah bentuk padat oral dengan bahan aktif terdistribusi homogen dalam matriks padat. Nah, tujuannya itu untuk dosis akurat, stabilitas, dan untuk pasien yang adherence. Di mana yang pertama ada dosis terukur, pemberian kandungan bahan aktifnya itu konsisten per unit. Terus yang kedua ada stabilitas, itu mempertahankan umur simpan melalui kontrol kelembapan, oksidasi, dan degradasi. Terus yang ketiga ada mengenai keselamatan dan kepatuhan, di mana ada ukuran, rasa, dan waktu lepas yang mempengaruhi kepatuhan pasien. Perbedaan antara pil dan tablet, di mana pil itu sering dibuat bulat besar, kadang polifermentasi dan penggunaan tradisional. Kalau tablet itu hasil pengepresan serbuk beragam bentuk seperti tablet salut, punya dispersible enterik, dan tablet modern itu menawarkan kontrol release, coating, dan teknologi pelepasan terkontrol. Kita masuk dalam preformulasi dari sediaan pil, di mana tujuan preformulasi itu untuk memahami sifat fisikokimia bahan aktif untuk mendesain formulasi yang stabil dan dapat diproduksi. Yang pertama adalah analisis kelarutan, itu berkaitan dengan pH dependent solubility, pengaruh pelarut, dan surfaktan. Terus yang kedua adalah stabilitas kimia fisik seperti fotolisis, oksidasi, hidrasi, dan polimorfisme. Terus yang ketiga ada karakteristik partikel seperti ukuran, distribusi, bentuk yang mempengaruhi aliran dan kompresibilitas. Terus yang keempat ada interaksi api dan eksipien. Selanjutnya kita masuk dalam eksipien dan komponen formulasi pil, di mana eksipien itu memberikan fungsi teknis seperti mengisi, mengikat, memperbaiki aliran, dan melindungi API dan mengontrol rilis. Di mana yang pertama itu pengisi, contohnya itu adalah mikrokristalin, selulosa, dan laktosa. Itu fungsinya memberikan volume dan kompresibilitas. Terus ada pengikat atau disintegran, itu contohnya ada starch, cross-link PVP, dan cross-caramelose. Terus ada fungsinya itu sebagai ikat partikel dan bantu hancur di saluran pencernaan. Terus ada pelumas atau glidan. Pelumas dan glidan itu contohnya magnesium stearat dan koloidal silika. Fungsinya itu mencegah lengket dan memperbaiki aliran. Ada coating atau modificator release, itu contohnya adalah polimer enterik, HPMC, dan eudragit. Fungsinya itu untuk kontrol release, max rasa, dan stabilitas. Terus ada komponen tambahan seperti pewarna, flavoring, pengawet, sorbent, dan stabilizer. Masuk dalam metode pembuatan sediaan pil, di mana itu terdiri dari beberapa metode. Metode itu dipilih sesuai sifat API dan skala produksi, di mana ada tekan langsung, granulasi basah atau kering, peletisasi, kapsulasi, dan liquid filled tablet. Di mana yang pertama adalah tekan langsung, itu langsung dari serbuk. Terus dia tuh hemat, butuh aliran, dan kompresibilitasnya itu baik. Terus yang kedua ada pelestarian aliran dan homogenitas, itu cocok untuk yang API-nya itu sensitif terhadap panas rendah. Terus untuk granulasi kering atau roller compaction, itu untuk yang API-nya itu termolabil dan mengurangi eksposisi pelarut. Terus yang keempat ada peletisasi dan coating, itu untuk kontrol multi-unit release dan masking rasa. Terus kita ada juga kontrol proses, di mana ada kelembapan, waktu pengeringan, kecepatan mesin, dan pelumasan akhir. Masuk dalam evaluasi dan mutu sediaan pil, itu diatur dalam Pharmacope Indonesia dan juga United States Pharmacope, di mana standar mutunya itu ada identitas, uniformitas massa atau dosis, kekerasan, stabilitas, waktu hancur, disolusi, dan kemurnian. Nah, parameter kritisnya itu adalah identitas API, kandungan itu impurity-nya, dan residual solvent. Ada uji fisik di mana itu mengenai kekerasan, friabilitas, waktu hancur, profil disolusi sesuai dengan monografinya. Nah, uniformitas massa itu dan kandungan itu berkaitan dengan assay per tablet atau content uniformity. Pemilihan formulasi, di mana pemilihan itu bergantung pada sifat API atau bahan aktifnya, target pelepasan, rute pemberian, stabilitas, dan aplikasi tradisional. Terus ada kelimpahan dan ketersediaan, pertimbangan bahan lokal, dan biaya untuk aplikasi tradisional. Nah, terus ada berkaitan dengan thermal dan kimia, di mana bahan aktif yang sensitif panas itu perlu dihindari pengeringan berlebih dan gunakan granulasi kering jika perlu. Terus mengenai target liris itu ada yang immediate dengan extended release, di mana pilih polimer, coating, dan multipartikul. Terus aplikasi tradisional, pilih excipient yang mendukung bentuk tradisional seperti pil besar dan kompatibel dengan bahan nabati. Kita masuk dalam masalah umum dalam formulasi dan produksi dari pil,
Dimana masalah yang sering muncul itu adanya aliran yang buruk, terus ada capping atau lamination, sticking, content variability dengan degradasi. Yang pertama adalah aliran yang buruk atau poor flow. Penyebabnya itu adalah ukuran partikel halus, terus kelembapan. Solusinya adalah glidan, granulasi, pengadingan. Terus ada sticking atau picking, di mana penyebabnya itu adalah pelumasan yang tidak merata. Solusinya itu adalah optimalkan magnesium stearat dan time of addition. Terus yang ketiga adalah capping dan lamination. Itu penyebabnya adalah gas dalam granula dan kompresi yang tidak tepat. Nah, solusinya itu kontrol granulasi sesuaikan dengan tekanan percetakan. Terus kita masuk dalam degradasi kimia, itu penyebabnya adalah kelembapan atau oksigen. Nah, solusinya itu adalah pemberian antioksidan, terus ada pengemas blister dan kontrol RH-nya.